kasus gigi berlubang. Perawatannya memang perawatan saluran akar, tapi yang uniknya setelah selesai dikerjakan, pasien itu menanyakan, "Dok, saya tuh bingung. Duh, gimana ya? Apa sih, Bu? Jadi, saya tuh sudah sering sikat gigi, Dok. Tapi kenapa ya? Masih aja sakit gigi. Terus karang giginya masih terbentuk, masih banyak. Terus karang giginya masih tetap tumbuh. Dan gigi berlubang ada terus, padahal sudah rajin sikat giginya. Itu kenapa, Dok?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dokter Gigi Wawan. Jalan pulang bareng Dokter Gigi Wawan saja. Pastinya banyak informasi mengenai kasus gigimu dan gimana cara menanganinya, treatmentnya seperti apa, prosedurnya seperti apa, dan gigimu itu menjadi sehat kembali. Oke, hari ini saya setelah ngerjain pasien, sebelum persiapan jalan pulang, saya tadi rekap dulu. Ternyata ada satu kasus yang sangat menarik, yaitu kasus gigi berlubang. Perawatannya memang perawatan saluran akar, tapi yang uniknya setelah selesai dikerjakan, pasien itu menanyakan, "Dok, saya tuh bingung. Duh, gimana ya? Apa sih, Bu? Jadi, saya tuh sudah sering sikat gigi, Dok. Tapi kenapa ya? Masih aja sakit gigi. Terus karang giginya masih terbentuk, masih banyak. Terus karang giginya masih tetap tumbuh. Dan gigi berlubang ada terus, padahal sudah rajin sikat giginya. Itu kenapa ya, Dok? Tolong dong jelasin, Dok. Saya tuh heran." Oke, kasus itu saya rasa menarik karena ada beberapa banyak, dan mungkin kamu pun merasakan hal yang sama, punya pemikiran sama, dan punya pertanyaan sama. Maka dari itu, sebelum kita lanjutkan, seperti biasa, sebagai dukungan, subscribe dulu ya. Terima kasih. Kita lanjut, langsung silakan. Pasien pertama, Nyonya inisial RI, umur 35 tahun, Ya. tensinya 150/90. Ya. Keluhannya ini perawatan saluran akar lanjutan, Dok. Kemarin gigi yang berlubangnya sempat sakit, Dok. Ya. Setelah minum obat sakitnya hilang. Dok, Betul. mau tanya, kenapa sih saya sudah rajin sikat gigi tapi masih aja sakit gigi? Ada karang giginya dan giginya berlubang ya, Dok. Kenapa ya? Pemeriksaan klinisnya palpasi negatif, perkusi negatif, CE-nya juga negatif, Dok. Diagnosa gigi 36 non vital tip PSA. Treatmentnya CHKM. Nah, itu kenapa? Ayo coba kenapa? Karena masalah waktu sikat gigi. Iya, waktu sikat giginya kapan? Setelah makan dan sebelum tidur tidak. Jadi sikat gigi itu dilakukan 20 menit setelah makan dan sebelum tidur. Setelah makan itu ya makan apa aja, setelah 20 menitnya harus sikat gigi gitu. Dan sebelum tidur nih, sebelum tidurnya ya tidur siang, tidur malam, ya itu harus sikat gigi. Nah, beda lagi kalau ketiduran. Kalau misalkan ketiduran, itu kan berarti posisi yang kita tidak tahu atau yang kita tidak sadar. Maka dari itu, kita sadarnya setelah makan, punya pemikiran harus membersihkan gigi dulu. Minimal setelah habis makan kumur-kumur air putih, lalu menunggu 20 menit kemudian baru sikat gigi. Baru deh, kayaknya saya akan ketiduran deh karena kecapean. Setuju? Nah, dari kasus ini yang saya pelajarin dan saya coba tadi telusurin, akhirnya betul. Si ibu itu rajin sikat gigi. Dan kenyataannya pun memang benar, pada pemeriksaan klinis, semua rongga mulutnya terutama di celah-celah giginya good, alias karang giginya hanya sedikit. Dia karang giginya sedikit itu menandakan dia oral hygiene index-nya bagus karena rajin membersihkan gigi atau menyikat gigi. Nah, waktu menyikat gigi itu tadi 20 menit setelah makan dan sebelum tidur. Kapanpun setelah makan,
kapanpun sebelum tidur itu wajib sikat gigi. Nah, kita pahamin itu dulu, baru yang kedua kita cari tahu efektivitas cara menyikat giginya seperti apa supaya tidak terbentuk lagi karang giginya dan tidak terbentuk lagi lubang giginya. Setelah kita tahu efektivitasnya, baru kita cari tahu bentuk sikat yang seperti apa, bentuk bulu sikat seperti apa, terus bentuk tangkai sikat giginya seperti apa yang direkomendasikan supaya kegiatan menyikat gigi tersebut bisa menjadi efektif untuk tidak lagi timbul karang gigi dan lubang gigi. Nah itu. Nah saya tanya ke ibunya, Bu, yakin sikat gigi? Yakin dok sikat gigi. Ya Bu, saya tahu. Maksud saya gini, saya tanya dulu nih, mohon maaf, sikat giginya pada saat ibu sudah memulai rajin menyikat gigi itu kapan? Sudah terbentuk gigi berlubang baru rajin sikat gigi, atau sebelum terbentuk berlubang baru sikat gigi? Sudah terbentuk karang gigi baru rajin sikat gigi, atau sebelum terbentuk karang gigi baru rajin sikat gigi? Gitu. Nah, itu harus dipahamin dulu. Saya jawab satu persatu. Kalau memang sudah ada karang giginya, terus rajin sikat gigi itu bagus, tapi alangkah efektifnya ke dokter gigi dulu, bersihkan karang giginya, bersihkan lubang giginya, setelah itu ditambal lubang giginya, baru rajin sikat gigi. Nah, namun kalau kamu giginya itu sudah yakin rapi, sudah yakin tidak ada gigi berlubang, sudah yakin tidak ada karang gigi, saya rasa itu akan 100% hasilnya sikat gigi itu akan efektif, tidak terbentuk karang gigi dan gigi berlubang. Karena sikat gigi, gerakan sikat gigi, pasta gigi itu tidak dapat mengobati dari gigi berlubang atau tidak dapat merontokkan dari karang gigi yang sudah terbentuk. Dicatat. Iya, karena kalau misalkan kamu memaksakan sikat gigi padahal ada karang giginya, saya sikat gigi yang keras, itu apa hasilnya? Akan abrasi alias linu karena terkikisnya lapisan enamel karena gerakan sikat gigi yang terlalu keras. Kalau giginya berlubang, disikat terus. Kamu tahu kan, gigi berlubang itu harusnya diapakan? Harusnya ditambal, di treatment di dokter gigi, baru itu sudah ditambal permanen, baru dirawat sendiri dengan sikat gigi rutin di rumah. Tapi kalau dengan sikat gigi biasa, malah yang keras supaya lubangnya tertutup, itu kayaknya nggak akan bisa. Karena itu lubang logikanya, ya berarti harus ditutup, bukan disikat. Kalau makin disikat, logikanya kan akan lebih tipis, otomatis linu. Apalagi lubang itu sudah infeksi, kamu sikat nanti malah keluar darahnya, karena itu sifatnya sudah infeksius. Infeksius itu ada di dalam akar gigi, ya kan? Di dalam akar gigi itu berarti ada jaringan pulpa. Iya betul, jaringan pulpa atau saraf gigi. Nah sekarang sudah mulai paham ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya, kenapa saya sering sikat gigi tapi kok masih aja ada yang gigi berlubang dan masih aja ada karang giginya? Itu jawabannya, kurang taunya pengetahuan tentang gimana caranya pembentukan karang gigi, pembentukan lubang gigi, dan gimana caranya treatment untuk karang gigi tersebut dan lubang gigi tersebut harusnya diapakan. Nah, kurang taunya wawasan. Maka dari itu saya ingin sering bikin konten untuk kamu atau kalian semua, atau untuk ibu bapak di rumah, supaya disimak dan tahu semuanya apa penyebabnya. Kalau kita udah tahu penyebabnya gigi berlubang, sudah tahu penyebabnya karang gigi, itu bisa ditanggulangin dengan treatment-treatment tertentu. Selain ke dokter gigi, pastinya bisa dirawat sendiri di rumah. Makanya lihat YouTube saya ya, karena setiap harinya itu saya bikinkan konten dengan kasus-kasus yang kekinian. Yang kekinian tuh artinya yang sering ditanyakan atau sering terjadi. Siapa tahu itu kasusmu sama dengan apa yang saya bahas hari ini. Itu setiap hari insya Allah, sesering mungkin lah, seenggaknya saya akan bikinkan konten supaya bermanfaat buat kalian. Oke, perlu catatan, kalau karang gigi
di rongga mulut, termasuk rongga mulut saya pun di gigi-gigi saya itu pasti terbentuk. Jadi kita ulang flashback dari mana karang gigi terbentuk. Karang gigi terbentuk dari sisa makanan menghasilkan plak menempel pada lapisan gigi bercampur dengan air ludah membutuhkan waktu yang lama, jadinya ngeflek atau mengeras di bagian-bagian gigi tersebut, terutama di bagian celah gigi, bagian dalam, apalagi dekat saluran saliva, yaitu di bawah gigi depan, gigi bawah depan ya. Biasanya itu sering terjadi dan biasanya kanan kiri itu terjadinya karang gigi. Treatmentnya itu bersihin karang gigi. Kalau gigi berlubang itu dari sisa makanan manis semua yang kita makan terus bercampur di dalam rongga gigi, bercampur dengan saliva atau air ludah, jadi suasana rongga mulut kita jadi asam. Nah, suasana pH asam itu mudah sekali bakteri pada nempel di gigi. Lama kelamaan membutuhkan waktu yang cukup lama, akhirnya gigi tersebut ada garis hitam. Garis hitam pada lekukan-lekukan gigi itu namanya karies. Sudah dimulai tanda karies. Tapi tidak sakit. Lama kelamaan jadinya linu. Gigi yang hitam itu linu. Karena disikat nggak akan hilang. Karies disikat nggak akan hilang. Garis hitam disikat nggak akan hilang. Hilang dengan menggunakan treatment tambal gigi di dokter gigi. Nah, setelah itu jadi bengkak, jadi abses, jadi sakit, jadi nggak bisa buka mulut, jadinya nanah keluar. Ngeri. Nah, maka dari itu kita tahu sebab dulu, baru kita tahu akibatnya. Sama seperti kita menyikat gigi, sering menyikat gigi, kita tahu dulu menyikat gigi itu tujuannya untuk apa? Untuk membersihkan lapisan-lapisan yang mudah terangkat atau debris. Mohon maaf nih, yang biasa disebut jigong. Itu mudah terangkat. Itu tujuan menyikat gigi kita supaya tidak lama si jigong tersebut ada di celah-celah gigi yang nantinya terjadi karies atau karang gigi. Nah, itu bukan menghilangkan karies yang sudah terbentuk atau karang gigi yang sudah terbentuk di celah-celah gigi bagian bawah gusi. Bukan untuk itu peruntukan sikat gigi, tapi untuk membersihkan lapisan-lapisan lembut sisa makanan saja. Maka dari itu kalau Asusmu ada karang giginya, bersihkan dulu karang giginya. Gigi berlubang, tambal dulu gigi berlubangnya, baru lanjutkan sikat giginya 20 menit setelah makan dan sebelum tidur. Ya. Terus ingat, setelah makan asam jangan langsung menyikat gigi karena asam tersebut sifatnya abrasif. Apabila menempel di gigi setelah kita makan terus langsung disikat, makin linu. Nah, gigi yang sudah linu tidak bisa ditambal pakai pasta gigi anti linu atau pasta gigi sensitif, itu tidak bisa ditutup. Karena gigi yang sudah linu itu sudah terbuka lapisan tubuli dentinalisnya, sehingga dia berbentuk kayak corong-corong gitu kalau pakai mikroskop gitu. Nah, itu hanya bisa reda dengan bahan tambalan, dilapisin lagi enamelnya supaya tebel lagi, itu linunya akan hilang. Tapi sikat giginya jangan terlalu keras. Biasanya rasa linu itu terjadi karena gerakan sikat gigi yang terlalu keras. Ingat, untuk depan atas bawah, untuk kanan kiri memutar. Lebih efektif lagi, sikat gigi depan kaca atau wastafel yang ada kaca cerminnya. Cukup jelas ya. Jadi jawabannya itu kenapa saya sikat gigi rajin tapi kok masih ada gigi berlubang dan karang giginya. Kita introspeksi diri pada saat menyikat gigi itu. Pada saat saya sudah mulai rajin sikat gigi, apakah sudah punya gejala-gejala belum? Seperti gejala linu, gejala gusi berdarah. Nah, kalau sudah mengalami gejala itu lalu rajin, berarti jawabannya tepat. Walaupun sikat gigi terus, ya giginya masih tetap sakit karena belum diobatin. Yang gigi berlubangnya, karang giginya juga belum dibersihin.
Jadi itulah pentingnya ke dokter gigi 6 bulan sekali. Oke? Terus pada pasien ini dia berkunjung bersama anaknya. Nah, anaknya itu memang bagus ya, saya akuin bagus, hanya banyak karang giginya saja. Terus akhirnya tadi anaknya saya bersihin karang giginya juga, dan sang ibu saya lanjutkan perawatan saluran akar. Karena si ibu tersebut memang pasien yang kooperatif, datang seminggu sekali. Alhamdulillah rajin, terima kasih Bu. Nah, hari ini adalah perawatan lanjutan dari perawatan saluran akar, yaitu untuk mensterilisasi dari lubang gigi yang sudah dirawat tersebut. Masih ada 4 kali kunjungan kalau nggak salah. Ya, kita semangat aja Bu, agar gigi ibu bisa sehat lagi dan dipakai untuk makan lagi. Seperti itu. Saya motivasi terus untuk ibunya agar datang. Siap Dok, akhirnya saya mengerti Dok, terima kasih penjelasannya. Sama-sama Ibu gitu. Panjang ya penjelasannya. Oke, kita lanjut aja ya, silakan. Pasien selanjutnya pasien anak inisial IN, umur 14 tahun, tensinya 90/70. Keluhannya gusi sering berdarah dan ada karang giginya Dok. Pemeriksaan klinis kalkulus bagian lingual, palpasi negatif, diagnosa gingivitis. Gingivitis. Yang tis itu terakhirnya gingivitis, periodontitis. Semua kalimat kedokteran gigi yang ada is-isnya itu berarti sudah infeksi. Gingivitis asal kata dari gingiva, yaitu gusi. Gusi ada itisnya, ada is-isnya, berarti gusi yang terinfeksi. Itu diakibatkan karena apa? Karena karang gigi. Ya betul, karang giginya itu harus dibersihkan dulu. Setelah itu kita lihat bagian akar giginya. Kalau kasar ya kita halusin dengan kuretase, metodenya kuretase akar gigi, supaya perlekatan-perlekatan gusi yang sudah terbuka tadi segera sembuh kembali, merekat pada akar giginya. Karena akar giginya itu terbentuk jadinya itis itu jadinya gusinya bengkak. Itu ada infeksi soalnya. Terus saya lakukan pembersihan gigi pada pasiennya. Karang giginya saya bersihkan dari regio 1 sampai ke regio 4 full regio. Saya lakukan kuretase sedikit sih pada 2 gigi saja di bagian molar ya, kanan kiri. Terus setelah itu pasiennya ngerasa linu. Memang kalau pembersihan karang gigi itu linu, apalagi karang giginya yang sudah menahun, itu akan linu karena terlalu lama perlekatan karang gigi di bagian enamel gigi tersebut. Jadinya pada saat pada saat karang gigi itu pecah, jadi ya linu lah. Yang biasanya tertutup paparannya karena karang gigi itu paparan dari linu, paparan dari dingin, paparan dari panas, paparan dari hangat gitu kan, paparan dari asam, paparan dari manis. Nah itu ketutup biasanya karang gigi. Nah secara karang giginya sudah rontok, sudah hilang, berarti kan yang nutupin tersebut itu sudah nggak ada lagi, pastinya linu. Adaptasi saja. Maka dari itu saya kasih obat analgetik saja untuk meredakan rasa linu, dan jangan khawatir linu tersebut nanti hilang sendiri berjalannya waktu alias sembuh. Ya, gitu. Ya, semoga bisa dipahamin penjelasan saya dan bisa dimengerti. Silakan lanjut lagi. Pasien selanjutnya Nyonya inisial FA, umur 61 tahun, tensinya 110/70 Dok. Keluhannya gigi kiri atas berlubang dan sakit. Kalau bisa dicabut saja Dok, karena tidak nyaman dan risih. Pemeriksaan klinisnya, keluhannya aja ya langsung itu. Keluhannya gigi kiri atas berlubang dan sakit. Kalau bisa dicabut saja Dok, karena tidak nyaman dan risih. Pemeriksaan klinisnya palpasi negatif, perkusi negatif, CE-nya juga negatif Dok. Diagnosa gigi 25 pulpitis irreversible. 25 pulpitis irreversible. Tadi perkusi palpasinya sudah jelas ya. Saya lakukan perawatan saluran akar pada daerah tersebut karena sudah irreversible ya. Sudah mulai terbentuk menuju ke saraf giginya pada kamar pulpanya. Apa sih kamar pulpa itu? Jadi kamar pulpa itu perbatasan dari lapisan kedua ke lapisan ketiga, itu yang dinamakan kamar pulpa. Nah,
kita anggap itulah lapisan-lapisan. Ada lapisan enamel, lapisan teratas, lapisan kedua lapisan dentin, lapisan pulpa itu lapisan saraf gigi. Nah, lapisan enamel ciri khasnya tidak mengalami sakit linu apapun, tidak. Tapi kalau misalkan lapisan dentin itu pertandanya linu dan bisa hilang sendiri tanpa minum obat. Dan kalau misalkan sudah minum obat pernah bengkak, berarti itu harus dilakukan pulpotomi atau perawatan saluran akar. Sama, pulpotomi dan perawatan saluran akar hampir mirip perawatannya. Jadi intinya merawat saluran akar itu supaya tidak infeksi lagi yang nantinya untuk dipersiapkan penambalan permanen. Seperti itu. Dan pasiennya sudah dilakukan, terus biasa kasih tambalan sementara supaya bakteri infeksi pas setelah makan tidak masuk lagi. Dan obat di dalam giginya saya kasih mulai dari devitalisasi atau mematikan saraf gigi. Baru saya motivasi pasiennya untuk datang secara kooperatif gitu. Tidak lupa saya kasih obat analgetik karena pasca devitalisasi itu atau mematikan saraf itu biasanya sakit. Nah, ini ada cerita nih tadi untuk kasus pasien itu ya, Ndaya. Jadi pasiennya itu saya motivasi terus untuk datang kembali secara kooperatif. Kenapa? Karena pasiennya nggak sabar untuk perawatan. Jadi intinya cabut aja dok, cabut aja. Tapi kondisi giginya itu masih utuh, hanya sedikit luka tapi sudah terbuka dentinnya, terbuka dentin menuju ke saraf giginya gitu kan. Itu untuk perawatan saluran akar yang harusnya bolak-balik, tapi pasiennya itu tetap kekeh nggak mau awalnya pada pasien ini. Nah, terus akhirnya saya motivasi terus. Akhirnya ya deh dok, gimana dokter aja. Ya bukan masalah gimana saya tuh meluruskan agar gigi sehat itu tetap kita pertahankan ya kan? Karena untuk dipakai mengunyah lagi supaya enak gitu. Apalagi mau lebaran haji, makan daging nantinya aduh nggak bisa kalau nggak ada giginya. Gigi palsu nggak senyaman gigi asli ya kan. Tapi akhirnya setelah saya jelasin, ya alhamdulillah pasiennya ingin melanjutkan perawatan saluran akar aja dok. Ya udah kooperatif ya bu, insya Allah dok siap. Mohon maaf ya bu, nggak apa-apa dok, saya malah terima kasih sudah dijelasin banyak dan akhirnya saya mengerti dok. Jadi kalau ke dokter gigi itu tidak harus dicabut aja kalau giginya berlubang tuh, berarti oh ternyata ada juga ya perawatan sebelum ditambal, yaitu perawatan saluran akar. Begitu ceritanya. Oke, lanjut pasien Nyonya inisial E, umur 29 tahun, tensinya 110/70. Keluhannya gigi berlubang di bawah kanan. Sempat merasa linu, Dok. Pemeriksaan klinisnya palpasi negatif, perkusinya negatif, CE-nya positif linu, Dok. Diagnosa gigi 4-6 pulpitis reversible. Treatmentnya GCRK. Ya, pulpitis reversible berarti hanya dari lapisan enamel menuju ke dentin saja. Jadi bisa dilapisin anti linu dan saya bersihkan tadi karies-karies yang hitamnya itu saya bersihkan. Nah, bukan saya lebarin ya, tapi saya bersihkan. Memang nanti jadinya lebar. Kenapa? Karena kariesnya itu sudah melebar di dalamnya. Kalau misalkan tidak dibersihkan pada gigi berlubang, jadi nanti takutnya membesar. Ya syaratnya kariesnya tidak menyebar dulu. Nah, posisinya sekarang lubangnya kecil, ternyata dalamnya tuh growoknya hitam semua guys. Nah, jadi saya bersihkan tuh, jadi terkesan melebar. Tapi nggak apa-apa, terus saya lakukan terus untuk membersihkan sampai hitam-hitamnya hilang. Nah, setelah itu saya curiga di situ udah tipis banget lapisan enamel menuju dentin, lapisan enamel menuju dentinnya, lalu saya lapisin anti linu. Nah, itu namanya tumpatan sandwich. Jadi harus berlapis-lapis supaya menjaga lapisan dentin itu yang tipis tadi tidak jeblos ke saraf gigi, ke lubang saraf gigi gitu atau ke pulpa. Nah, di situ sudah saya bersihkan semua, sudah saya lapisin dan langsung ditambal permanen.
insya Allah bisa makan lagi. Saya tanya sih tadi, sakit enggak? Ya udah, berarti saya nggak usah kasih obat. Kalau memang dibutuhkan kontrol nanti seminggu kemudian sekalian bersihkan karang giginya supaya cering giginya dan sehat kembali. Oke, lanjut. Pasien selanjutnya ini nyonya, inisial RO, umur 52 tahun, tensinya 110/70. Keluhannya gigi goyah di bagian kanan bawah, susah untuk dipakai makan, dok. Pemeriksaan klinisnya palpasi negatif, perkusi negatif, CE-nya juga negatif, dok. Diagnosa gigi 45 gangren pulpa, treatmentnya ekstraksi. Iya, sebenarnya itu sudah ada lubangnya pada gigi tersebut. Nah, lubangnya itu sudah cukup dalam, memang sudah kumat-kumatan. Tapi kenapa kok curiga saya di situ kok? Jadi ini mahkota nih, ya kan? Kepelan saya anggaplah ini mahkota gigi dan lengan saya ini anggaplah akar gigi. Tapi yang goyang itu ini gusi kan? Yang goyang itu dari mahkota ke gusi tersebut. Kok goyang? Kenapa gitu? Oke, saya lihat dulu, saya cek, ternyata bener-bener saya pahamin lagi, saya coba digoyang-goyangin, ternyata memang fraktur. Jadi gangren disertai fraktur dari akar gigi tadi itu. Jadi treatmentnya tidak bisa dipertahankan, bro. Jadi harus dicabut. Aduh, sayang sekali karena itu frakturnya sudah vertikal, terus ya udah nggak mendukung lah, gusinya juga udah inflamasi berat. Jadi akhirnya saya indikasikan untuk pencabutan untuk kasus tersebut. Nah, saya cabut, ternyata betul saja hanya mudah bagian mahkota dan sulit bagian akar gigi. Akhirnya saya tekniknya separasi dong ya. Separasi mengurangi tulang, pastinya pasca separasi atau operasi kecil gitu ya. Nah, itu akan merasakan sakit. Penyembuhannya 3 minggu dan penyembuhan jaringannya atau penyembuhan gusinya itu 3 minggu setelah pencabutan. Penyembuhan tulangnya 3 bulan maksimal ya, didukung dengan asupan nutrisi yang bisa meningkatkan untuk memicu jaringan-jaringan terbentuk dengan jaringan-jaringan gusi itu terbentuk dengan cepat. Nah, sambil didukung itu maksud saya makanan 4 sehat 5 sempurna terus gitu supaya oke lah, lebih memacu. Nah, lebih memacu lagi jaringan-jaringan yang bekas pencabutannya supaya penyembuhannya lebih cepat. Sudah sih pasiennya saya kontrol. Pasiennya saya motivasi untuk kontrol minggu depan, kontrol pasca pencabutan, cek tuh ada dry socket atau tidak. Dry socket itu komplikasi setelah pencabutan ya, jadi daerah tersebut memutih kering gitu, jadi sakit, memar gitu. Nah, itu menghindari itu jadi saya ingin memantau nih, barangkali terjadi itu ya nanti saya obatin lagi. Nah, terus setelah itu saya kasih obat, pastinya kasih obat karena kalau obat biusnya hilang setelah pencabutan itu pasti sakit lagi ya, itu pasti sakit banget. Jadi saya kasih obat full antibiotik, anti radang dan analgetik gitu. Terus setelah itu pasiennya pulang dan saya motivasi lagi memang untuk kontrol tadi dan sekalian pembersihan karang gigi ya. Oke, kita lanjut dah. Ini pasien terakhir, dok. Oh, terakhir ya. Ya. Pasien Nyonya DE, umur 38 tahun, tensi 120/80. Keluhannya gigi linu kalau kena angin, dok. Pemeriksaan klinis, palpasi negatif, perkusi negatif, CE-nya juga negatif, dok. Oke. Diagnosa gigi 16 abrasi. Nah, abrasi itu di kasus yang pertama tadi bersangkutan karena sikat gigi yang terlalu keras. Itu
Coba-coba, itu kasus pertama tadi saya sudah jelasin. Sikat gigi keras jadi terkikisnya enamel, jadi terbukanya lapisan tubuh lidadinalis sehingga rasa linu. Rasa linu kena apa? Kena angin pun linu. Iya, karena dentin yang terbuka itu sensitif sekali. Linu gitu ya, apalagi kena makanan yang dingin, yang panas, apalagi asam manis. Udah linu peng gitu. Udah gimana caranya saya lihat. Tapi ingat, luka abrasi, luka penipisan karena sikat gigi yang terlalu keras itu bukan hitam, tapi berupa cekungan. Ya, cekungan pada leher gigi. Coba diperiksa yuk. Nah, nih, cekungannya di sini nih, leher-leher gigi, cekungan itu linu banget akibat sikat gigi yang kurang efektif dengan gerakan yang kenceng, saking semangatnya. Jadi lapisan giginya terbuka. Nah, itu nggak boleh ya. Treatmentnya pada kasus ini saya tutupin lapisan dengan bahan tambalan yang cekung tadi supaya tubuh lidadinalisnya tertutup dan terhindar dari paparan angin pada saat naik motor, dari paparan dingin, panas pada saat makan, asam, manis pada saat makan. Gitu. Jadi saya tutupin supaya tidak linu lagi lah, intinya seperti itu. Tapi biasanya luka-luka abrasi pada pasien tersebut juga yang tadi itu lukanya nggak cukup satu, melainkan ada 3 deret, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Biasanya kalau luka ciri khas karena sikat gigi itu cekungnya dia berderet, di setiap giginya pasti ada cekung gitu. Karena ya memang gerakannya kan terlalu keras gitu kan, jadi kayak ngamplas gitu, serat pasti yang kena tuh beberapa gigi gitu, nggak satu gigi saja. Nah, setelah itu udah saya motivasi lagi untuk tambal yang sebelah sininya Bu, yang lapisan abrasinya itu saya tambalin lagi nanti ya. Iya dok, siap katanya. Sekarang masih linu nggak Bu? Enggak. Alhamdulillah sewarna gigi juga dok tambalannya. Alhamdulillah. Ya wis Bu, kalau ini masih linu nanti saya kasih obat aja deh buat pegangan. Ingat diminum kalau sakit aja Bu. Oke siap dok katanya gitu. Oke udah siap. Terus saya nggak lupa kasih motivasi Bu, tolong sikat giginya jangan terlalu keras ya Bu. Hehehe. Siap dok, soalnya kalau nggak keras nggak puas dok. Aduh, jangan Bu, itu kurang baik atau boleh dibilang salah. Oke dok, siap. Saya paham dok dan saya siap melakukannya di rumah. Gitu katanya. Nah udah, ya udah akhirnya pasiennya pulang. Terus sudah deh selesai pasien hari ini. Alhamdulillah. Nah, kesimpulannya adalah sikat gigi itu tidak menjamin kalau gigi kamu pasti terhindar dari karies, pasti terhindar dari karang gigi. Karena karang gigi sendiri terbentuk walaupun kamu rajin sikat gigi. Ya, karena proses terjadinya karang gigi itu dari sisa makanan setiap hari yang kita makan bercampur dengan air ludah dengan waktu yang cukup lama, jadinya terbentuk karang gigi yang tadi saya jelasin. Dan gigi berlubang itu terbentuk karena lapisan sisa makanan bercampur dengan bakteri air ludah yang nempel lama di lapisan teratas gigi enamel tersebut. Udah cukup lama, dengan waktu yang cukup lama, jadinya berlubang. Kalau sudah berlubang, dipakai sikat gigi, dipakai odol sensitif kayak apapun, masih tetap sakit. Tapi kalau misalkan free karies, kalian yakin tidak ada lubang, kalian yakin karang giginya sudah dibersihkan, baru bisa ditingkatkan dan tidak ada kalimat lagi tuh, dok sikat gigi saya sudah rajin tapi masih sakit ya. Itu tidak akan ada lagi kalau memang dari dasarnya sudah tidak ada gigi berlubang. Kalau sudah dasarnya ada gigi berlubang, tambalin dulu, bersihin karang giginya dulu, baru rajin sikat giginya. Begitu ya, semoga bisa difahamin dengan semua penjelasan dari bahasa-bahasa saya ini. Mungkin ada yang salah, ada masukan, atau ingin meluruskan, bahkan kalian ingin komen tentang kasusmu yang sama atau yang berbeda, isi di kolom komentar supaya saya bisa baca. Ingat yang jelas titik komanya, keluhan dari mulai kapan sakit, sudah minum obat apa aja, boleh diisikan. Sekalian
konsultasi gratis di kolom komentar. Oke, terus kalau kamu merasa video saya ini bermanfaat buat kamu, pastinya buat orang lain juga bermanfaat. Silakan bagikan ke keluarga, bagikan ke semua teman-teman terdekatmu, bagikan ke semua media sosial, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Boleh, silakan subscribe supaya saya makin semangat untuk membuatkan konten. Jangan lupa loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan berita update dari saya. Doakan saja saya sehat selalu, terus saya bikinkan konten informasi buat kalian semua. Begitu, terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai habis, menonton video-video saya sebelumnya, dan siap menonton video terbaru dari saya. Terima kasih banyak. Kalian adalah terbaik yang selalu support saya. Terima kasih banyak. Dan ingat pesan saya yang terakhir, sikat gigi 20 menit setelah makan, dan sebelum tidur pastikan dengan bulu sikat yang lembut dan gerakan yang efektif agar kamu terhindar dari masalah bakteri infeksi yang ada di rongga mulutmu. Tetap sehat dan selalu produktif. Semangat, sehat selalu.